just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai fungsi produksi, menampilkan jumlah output tertinggi yang dapat dihasilkan dari sekumpulan input dalam jangka waktu tertentu. Hubungan antara input dan output dalam fungsi produksi dapat dinyatakan dalam model fungsi produksi sebagai berikut, di mana Q sama dengan F dikali K LF T, di mana Q merupakan output produksi, L merupakan tenaga kerja, K merupakan modal, R merupakan resources atau sumber daya, dan T merupakan teknologi. Penggunaan input variabel secara optimal. Jadi, output yang dihasilkan karena adanya penggunaan tambahan tenaga kerja biasa dikenal dengan istilah produk penerimaan marginal, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan marginal revenue product. Penggunaan tambahan tenaga kerja memiliki dampak pada penambahan biaya yang dikeluarkan. Akan tetapi, di sisi lain, perlu kita pahami bahwa menambah tenaga kerja atau biaya marginal sumber daya, atau biasa disebut marginal resources cost, adalah sama dengan meningkatkan kuantitas produk yang dihasilkan. Lalu subtopik yang kedua yaitu mengenai fungsi produksi dengan dua input variabel. Berikut ini akan saya paparkan beberapa ciri-ciri dari kurva isokuan. Ciri-ciri yang pertama, slope kemiringan negatif atau menurun dari kiri atas ke kanan bawah karena sumber daya yang ada memiliki substitusi atau pengganti. Ciri-ciri yang kedua, cembung ke titik origin atau nol karena inputnya bukan merupakan barang substitusi yang bersifat sempurna. Yang ketiga, tidak akan berpotongan. Yang keempat, semakin ke kanan maka tingkat output semakin tinggi. Yang kelima, slope positif memungkinkan jika penggunaan inputnya tinggi. Lalu yang terakhir, semakin ke bawah maka nilai MRTS atau marginal rate of technical substitution semakin kecil. Dan subtopik yang terakhir yaitu mengenai peran biaya dan pendapatan dalam produksi. Jadi dalam aktivitas produksi itu, perusahaan harus mengukur total biaya yang dikeluarkan sebagai acuan dalam menentukan harga pokok produk. Apabila terjadi pengendalian yang lambat, maka akan mengakibatkan pada penurunan profitabilitas. Selain itu, produsen juga harus menghitung biaya pengeluaran yang digunakan. Tujuannya adalah untuk menghitung biaya produk jadi. Biaya tersebut nantinya akan diakumulasikan ke biaya produksi. Kombinasi input optimum. Kombinasi optimum merupakan gabungan penggunaan input yang memberikan keuntungan maksimum. Dengan kata lain, kombinasi input optimum adalah titik singgung isokuan dengan isokos atau titik garis perluasan produksi. Isokuan sendiri menunjukkan jumlah tenaga kerja dan modal yang dapat digunakan perusahaan untuk menghasilkan output tertentu. Sedangkan garis isokos menunjukkan berbagai kombinasi input yang dapat dibeli perusahaan pada tingkat biaya tertentu. Fungsi produksi yang secara umum digunakan dalam estimasi adalah fungsi pangkat dari bentuk Q sama dengan A kapital, K kapital, A kecil, L kapital, dan B kecil. Dalam hal ini, Q, K, dan L fokus pada kuantitas, output, modalitas, dan intensitas tenaga kerja. Sedangkan A kapital, A kecil, dan B merupakan parameter yang akan ditentukan secara empiris. Formula yang dijelaskan di atas dikenal sebagai fungsi produksi Kapf-Douglas sebagai penghormatan terhadap Carlos Weickhoff dan Paul H. Douglas yang mengungkapkan formula tersebut pada tahun 1920. Lalu ada ciri-ciri fungsi produksi Kapf-Douglas. Yang pertama yaitu produk marginal dari modal dan produk marginal dari tenaga kerja tergantung pada kuantitas keduanya yang digunakan dalam produksi. Yang kedua, pangkat K kapital dan L kapital yaitu A kecil dan B kecil mencerminkan secara berturut-turut bahwa elastisitas tenaga kerja dan modal terhadap output atau EK dan EM, dan jumlah dari pangkatnya yaitu A plus B mengukur skala hasil. Jika A plus B sama dengan 1, akan diperoleh skala hasil tetap atau constant return to scale. Jika A plus B lebih dari 1, akan diperoleh skala hasil mengikat atau increasing return to scale. Dan jika A plus B kurang dari 1, akan diperoleh skala hasil menurun atau decreasing return to scale. Yang ketiga yaitu fungsi produksi Kapf-Douglas dapat diperoleh dan estimasi melalui analisis regresi dan mentransformasikannya menjadi in Q sama dengan in A plus A in K plus B in L. Persamaan untuk produk marginal dari model adalah MPK sama dengan AQ per AK sama dengan ALK min ILB sama dengan AL per Q. Dengan cara yang sama, persamaan untuk produk marginal dari tenaga kerja adalah MPL sama dengan EQ per AL sama dengan ALB min 1 sama dengan BL per Q. MPK dan MPL positif dan menurun seluruhnya. Elastisitas output modal adalah EK sama dengan
AQ per EK dikali K per Q sama dengan dalam kurung A kali Q per K dikali K per Q sama dengan A. Dengan cara yang sama, EL sama dengan EQ per A dikali L per Q sama dengan B kali Q per L dikali L sama dengan B. Dan EK plus EL sama dengan A plus B sama dengan skala hasil. Yang terakhir ada fungsi produksi kelas dapat dengan mudah dikembangkan dengan menggunakan lebih dari 2 input. Misal modal tenaga kerja dan sumber daya alam, atau modal tenaga kerja produksi dan tenaga kerja non produksi. Terima kasih.